Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Wa qala ulama man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyada bi'iqaliha. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatahu ya alim. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim ulama, para asatidz, para hujat, para sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, Bapak RT, Bapak RW, Bapak BPD, Bapak Dusun, Bapak Lurah, dan seluruh jajarannya. Yang khusus kesepuhan kita Bapak Muhammad Siddiq, Bapak Ustaz Muhammad Syahida, Bapak Ustaz Ika Wikarta, Bapak-bapak hadirin yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, namun tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kami kepada para kesepuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, remaja-remaji yang alhamdulillah walaupun dalam suasana yang mungkin sedikit bercabang hatinya, hatinya bercabang antara ya dan tidak, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan izin, masih memberikan kesempatan, dan masih memberikan pemahaman kepada kita bahwa duduk di majelis ilmu walaupun hanya sebentar, tanpa harus menulis satu huruf pun dan tanpa harus membaca kitab pun, khairun min ib'i alfi raqabah, bisa dibilang bahwa duduk di majelis ilmu sebentar saja tanpa menulis huruf, tanpa memegang kitab, itu nilainya lebih bagus, lebih baik ketimbang kita memerdekakan 1000 hamba sahaya. Itu nilai kalau kita berjalan atau duduk di majelis ilmu. Hadirin rahimakumullah, di samping kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia kenikmatannya, kita juga senantiasa membaca sholawat dan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah atas jasa dan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Islam bisa sampai ke dalam kita, Islam bisa sampai ke dalam hati kita, dan kita semua bisa mengetahui, memahami, mempelajari agama Islam, dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Mengapa sajian pengajian di samping dimulai dengan basmalah, hamdalah, ada juga yang memulainya dengan doa.
Siapa yang pertama kali diajarkan doa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi apa? Lupa lagi apa, pura-pura lupa. Apa emang pikirannya bercabang-cabang? Makanya ngajinya tinggal lama-lama. Ya, malam hari ini khusus tidak akan lama-lama ngajinya. Sebentar saja, paling 15 menit. Ini doa pertama kali dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mengapa dimulai dengan doa? Sebab kata Rasul, ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah ruhnya, sumsumnya, pokoknya ibadah. Di dalam sholat, bahkan sholat sekalipun secara bahasa as-sholat ayat doa. Sholat itu adalah doa. Maka mengambil tabaruk, mengambil keberkahan, dimulai pengajian ini dengan doa. Mudah-mudahan dada kita, hati kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, para pemuda-pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara tentang kenikmatan, tapi sebelumnya menurut bapak-bapak, bahasa, dari segi bahasa yang betul itu pengucapannya adalah nikmat. Apa nikmat? Pak? Nikmat. Apa nikmat? Nikmat ya, pakai k. Nikmat ya. Secara bahasa, nikmat adalah siksa. Jadi kalau pakai k, nikmat, siksaan. Jadi kalau lagi bapak-bapak lagi nikmat, itu lagi disiksa sama ibunya. Bu, siksaan. Kalau pakai k namanya siksa. Tapi kalau pakai nikmat, pakai hamzah secara bahasa, itu adalah sesuatu yang membuat kita jadi nyaman, sesuatu yang membuat kita jadi enak. Itu namanya nikmat. Jadi jangan memakai bahasa nikmat, itu dari bahasa. Menurut Imam As-Sakandari bahwa sikap manusia terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi 3. Berapa katanya? 3. Sikap manusia terhadap nikmat yang Allah berikan kepada manusia tersebut, sikapnya terbagi menjadi 3. Mana yang 3? Pertama, ada orang yang begitu dikasih kenikmatan, dia hanya terfokus pada nikmatnya saja. Seperti contohnya ada orang dikasih duit, dia hanya fokus terhadap duitnya saja. Ada orang dikasih sembako, maka sikap orang tersebut hanya fokus memperhatikan terhadap sembakonya saja. Ada orang dikasih kesehatan, yang dia pikirkan, yang dia perhatikan hanya sehatnya saja. Ini sifat yang pertama. Dan sifat orang seperti ini, kata Imam Atok, termasuk orang yang tertipu.
Yang kedua, sikap orang terhadap kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia fokusnya bukan pada duitnya, bukan pada sehatnya, bukan pada ilmunya, bukan pada hartanya, tetapi fokus bahwa ini kenikmatan semata-mata adalah anugerah, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, sikap orang terhadap kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fokusnya bukan kepada nikmatnya, bukan kepada duitnya, bukan kepada sehatnya, bukan kepada anugerahnya, tapi fokusnya adalah kepada Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kelompok orang yang ketiga dan kedua adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada kesimpulannya, ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun itu bentuknya dan dari manapun jalannya, baik itu secara langsung dari Allah atau melalui tangan manusia, maka perhatikanlah bukan jenis nikmatnya, bukan kepada nikmatnya, tapi perhatikanlah kepada Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memperhatikan fokusnya kepada Allah, besar ataupun kecil itu bentuk kenikmatan, maka akan tetap timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena fokus kita, perhatian kita tertujunya kepada Zat yang memberi nikmat kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tadi telah dibaca di dalam Al-Qur'anul Karim, bahwa kewajiban kita ketika kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa ilmu, teman yang baik, keluarga yang sakinah, hidup yang nyaman, tentram, kemudian pekerjaan yang ada di kampung dewek, nggak perlu kemana-mana, itu kan merupakan kenikmatan. Salah satu dari bentuk kenikmatan seseorang adalah ketika Allah sediakan rezekinya dari kampung sendiri, di kampung sendiri. Itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa nikmat? Ya pertama dekat, yang kedua nggak perlu keluarin ongkos, jalan dia nyampe, betul. Daripada pada di kereta, wah gajinya gede 4 juta, di sini cuma 5 juta, ini yang di sini. Iya. Betul kan? Betul. Nggak ada yang berani menyalahkan. Kadang-kadang kalau di kereta jauh, ya pagi-pagi jam 4 udah bangun, nyiapin sarapan, udah jalan kaki, udah naik kereta, ke sono ngojek, nyampe ke sono asal. Udah mau pulang lagi, Pak. Kata buahnya, ini gua ngajak membayar perjalanan apa kerja? Nah, merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan kenikmatan, istri yang soleha, mau punya istri soleha? Mau punya istri soleha enggak? Kalau kita menginginkan istri yang soleha, maka kunci utamanya kita kudu soleh dulu. Kan kalau istri mau ngikutin suami, betul Bu ya? Bu. Kalau istri mah ngikutin suami. Kalau suaminya soleh, insya Allah istrinya juga soleh. Karena namanya istri mah adalah makmum. Kalau suami adalah imam. Kalau makmum bagaimana imam? Apa Bu?
Nah, ketika kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah bersyukur. Siapa orang yang tidak mau bersyukur, apa sih itu syukur? Syukur itu artinya mampu menghadirkan Allah dalam hati dan sadar betul bahwa ini kenikmatan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah dilihat besar kecil nikmat, tapi lihat siapa yang memberi nikmat. Yang memberi nikmat adalah Zat yang agung, Zat yang maha kuasa, Zat yang maha tahu kebutuhan kita. Itu sesungguhnya makna syukur yang lebih dalam. Makna syukur yang lebih dalam adalah ketika kita mampu melihat, menghadirkan Allah dalam hati kita setiap kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah memperhatikan nikmatnya, jangan hanya melihat nikmatnya, tapi lihatlah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Dan ingat, semakin banyak kenikmatan, semakin lama prosesnya di alam akhirat. Yang kaya sama yang miskin ya lamanya kaya nanti. Yang motornya 2 dengan yang motornya 1, lamaan yang motornya 2 prosesnya. Yang HP-nya 3 dengan yang HP-nya 1, lamaan yang HP-nya 3. Yang HP-nya murah dengan yang HP-nya mahal, lamaan yang HP-nya mahal. Yang punya HP dan yang tidak punya HP, lamaan yang punya HP. Nah, hadirin rahimakumullah, makanya ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya ada ketar-ketir. Jangan jauh-jauh baik. Sebab ketika kita diberikan kenikmatan kemudian kita lupa oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kenikmatan itu adalah istidraj. Istidraj, dikasih tapi disungkun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak orang tua begini nih, bocah ngamuk baik, minta duit. Dikit-dikit duit, baru celemon pisah 5.000, minta lagi bayar 5.000. Akhirnya kata ibunya ngomongnya begini, tuh makan, ambil sama dompet-dompetnya. Itu kira-kiranya yang ngasihnya rela apa paksa? Paksa. Tuh ambil sama dompet-dompetnya, makan sekalian, gitu. Sama dompet-dompetnya. Begitu juga ketika kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi lupa abai sama Allahnya, maka sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah istidraj, dikasih tapi disungkun. Oh makan terus, nanti suatu saatnya akan tiba Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahimakumullah, janganlah kita seperti itu, selalu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran syukur lebih mudahnya adalah mempergunakan seluruh nikmat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang selalu ingat untuk berterima kasih, bersyukur, dan mempergunakan kenikmatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.